Shalom jemaat Tuhan, hari ini kita mau bersorak, kita mau agungkan Dia, kita mau nyatakan kemuliaan-Nya lewat setiap puji-pujian. Mari saudara, saya undang jemaat untuk memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau katakan, Kau batu karang kami yang teguh Tuhan. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Yes Tuhan, Kau tempat perlindungan kami. Begitu megah dan berjaya Engkau Tuhan. Kami mau nyanyikan pujian kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, sebab nama-Mu besar dan layak kami puji. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan, kami agungkan, kami sembah dan kami puji Tuhan. Saat ini Tuhan kami siap menerima setiap firman dan kebenaran-Mu. Nyatakan lebih lagi Tuhan dalam kehidupan kami. Biar hidup kami Tuhan boleh terus Kau pulihkan lewat setiap firman-Mu yang Kau sampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu di hari Minggu tanggal 14 ini. Kita mau belajar tentang firman Tuhan. Tema hari ini adalah mendidik anak berjiwa besar. Saudara, mendidik anak tidak segampang seperti membalikan tangan. Sebagai orang tua harus banyak belajar untuk mendidik anaknya supaya anaknya memiliki jiwa yang besar di kemudian hari atau di masa yang akan datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya banyak sekali orang tua muda yang masih mempunyai anak berusia dini sampai dengan ABG, remaja, bahkan pemuda. Hampir 50 tahun saya berkecimpung di dalam pendidikan anak. Dan setelah saya observasi, banyak sekali orang tua mendidik anaknya hanya sekedar saja bisa memberi uang jajan, memberi makanan, dan menyenangkan hati anak. Bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Memang itu sangat perlu, tetapi mendidik anak untuk menjadi dan memiliki jiwa yang besar di kemudian hari, orang tua harus membekalinya dengan pendidikan, baik itu secara jasmani maupun secara rohani. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Amsal 22 ayat 6. Kita bersama-sama membaca dan memperhatikannya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 29 ayat 17, didiklah anakmu. Ini berarti perintah untuk orang tua, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Firman Tuhan katakan dan perintahkan kepada orang tua, para orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, orang tua harus mendidik anaknya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi orang tua tidak bisa mendidik anak dengan aturannya sendiri dan pengalaman atau pengetahuan sendiri. Membaca buku-buku baik, tetapi membaca firman Tuhan untuk mendidik anak itu akan lebih sangat baik. Oleh karena itu, di dalam mendidik anak, orang tua juga diminta bukan hanya pandai atau mahir dalam berteori saja, hanya memberi nasihat-nasihat dan memberi teguran saja, tetapi harus juga memberi contoh, teladan hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang dikehendaki bagi seluruh orang tua Kristen untuk mendidik anak-anaknya agar di masa yang akan datang anak itu
sudah memiliki jiwa yang besar. Sebab itu, sangatlah perlu orang tua untuk belajar cara mendidik anak berjiwa besar melalui tokoh-tokoh Alkitab yang ada di dalam Alkitab kita. Beberapa contoh di Alkitab yang kita bisa ikuti sebagai teladan bagi anak kita. Kita akan melihat bagaimana teladan dari Abraham. Kejadian 13 sampai dengan Kejadian 15 ini sangat banyak sekali. Tetapi saudara bisa membacanya di rumah nanti. Kejadian 13 sampai 15. Saya akan lihat di ayat 7 saja. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, jangan kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukanlah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau. Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Joer. Hal ini terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Waktu itu Abraham bersama dengan Lot dari Mesir ke tanah Negeb bersama-sama dengan keluarganya, juga dengan Lot keponakannya. Tetapi di tengah perjalanan ternyata gembala Lot berkelahi atau bertengkar dengan gembala Abraham. Tetapi kita melihat bagaimana sikap Abraham, karena dia sudah memiliki jiwa yang besar. Oleh karena mungkin pendidikan dari orang tua Abraham itu luar biasa, sehingga Abraham bisa mengambil keputusan yang sungguh menakjubkan. Ketika para gembala Abraham bertengkar dengan para gembala Lot mengenai perebutan lokasi tanah. Perebutan lokasi tanah itu tidak hanya terjadi pada zaman Abraham. Antara saudara sekandung saja, karena perebutan tanah warisan aja akan menjadi perkelahian atau pertengkaran bagi mereka. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat bagaimana sikap Abraham dalam menyikapi dari keponakannya dan gembala-gembala Lot ini. Dia mengambil keputusan untuk merendahkan diri dengan kerendahan hatinya untuk mengalah kepada Lot, agar Lot bisa memilih tanah terlebih dahulu. Seharusnya itu Kejadian 13 ayat 8 sampai 10. Seharusnya yang harus memilih
Terlebih dahulu adalah Abraham. Karena Abraham punya hak untuk memilih sebagai yang lebih senior. Tetapi itu tidak terjadi pada waktu itu. Tapi Abraham lebih memilih untuk mengalah. Abraham lebih memilih untuk merendahkan dirinya untuk demi perdamaian bagi mereka. Kita bisa melihat ciri-ciri orang yang berjiwa besar adalah, saudara bisa melihat di Kejadian 13 ayat 7 sampai 10. Bagi bapak, ibu, orang tua, baik itu yang muda atau setengah tua, saudara bisa menjadi orang yang berjiwa besar jika saudara bisa rendah hati. Itu adalah salah satu ciri orang yang berjiwa besar. Rendah hati, mau mengalah demi perdamaian, rela melepaskan haknya juga demi perdamaian. Jadi Abraham tidak ngotot untuk memilih terlebih dahulu atau memaksa untuk Lot menyerahkan kepada Abraham. Tapi justru Abraham menyerahkan kepada Lot keponakannya untuk memilih tanah itu terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, teladan Daud. Kalau kita baca di dalam 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati." Ketika Daud sudah jatuh ke dalam dosa, perzinahan dengan Batseba, istri Uria, dan karena ketakutan perbuatannya diketahui orang, dia juga membunuh suami Batseba yaitu Uria. Meskipun orang tidak mengetahui perbuatan Daud, tetapi Tuhan tahu apa yang sudah dilakukan oleh Daud. Oleh karena itu Tuhan mengutus Nabi Natan untuk menegur Daud. Waktu Natan datang dan menegur Daud, Daud tidak marah, tapi dia langsung mengaku bersalah dan minta ampun kepada Tuhan. Padahal Daud waktu itu sebagai seorang raja seharusnya bisa menolak perkataan Nabi Natan dan mengusirnya, bahkan bisa Nabi Natan dipenjarakannya. Tapi itu tidak dilakukannya. Inilah ciri-ciri orang yang berjiwa besar. Karena pendidikan ayah dari Daud, sehingga Daud mempunyai jiwa yang besar. Ciri-ciri orang yang berjiwa besar, yang pertama, mau menerima kritik, mau menerima teguran, dan menerima saran dari orang lain. Apakah kita sebagai orang tua bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita, mendidik anak-anak kita untuk memiliki jiwa yang besar di kemudian hari, dan mereka tidak gampang menyerah, tidak gampang pasrah, tetapi mereka mempunyai jiwa yang besar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Teladan yang ketiga adalah teladan Yusuf. Kejadian 39 ayat 20 sampai 23.
Nanti saudara bisa membacanya di rumah. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Saya akan bacakan di ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dia yang mengurusnya. Ayat 23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia. Apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara, kita dapat membaca di dalam kejadian mengenai cerita Yusuf dari pertama dalam perjalanan hidupnya. Yusuf banyak sekali mengalami ketidakadilan. Mulai dia dimasukkan ke dalam sumur yang kering, kemudian dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya, dan di istana Potifar dia difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi Yusuf tidak berontak, tidak membalas dendam, tidak membenci kepada orang-orang yang sudah menjebloskan dia ke dalam penjara. Dia tetap menyayangi saudara-saudaranya dan mengasihinya. Meskipun ada kesempatan besar atau peluang dia untuk membalas dendam. Dia juga tidak pernah menyalahkan Tuhan akan semua kejadian yang menimpa dia, yang harus ia alami. Dalam cerita ini kita bisa melihat orang yang memiliki jiwa besar dan menjadi teladan adalah orang yang tidak menyalahkan keadaan. Meskipun kita di dalam keadaan susah maupun keadaan senang, kita tidak menyalahkan keadaan seperti saat-saat ini, yaitu keadaan COVID-19 yang membuat orang kehilangan pekerjaan, yang membuat orang jatuh di dalam kekurangan, jatuh di dalam kemelaratan, tetapi kita semua tidak menyalahkan keadaan ini. Tapi justru kita sebagai anak Tuhan harus menyerahkan semuanya ini kepada Tuhan. Dan Yusuf hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Berarti menyerahkan seluruh kehidupannya hanya kepada Tuhan. Tidak bergantung kepada siapapun juga. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang tua, apakah saat ini kita sudah bisa menjadi teladan bagi anak-anak sehingga anak-anak bertumbuh dan memiliki jiwa yang besar? Orang yang bisa menjadi teladan bagi anak dan generasi muda adalah orang yang mampu memaafkan orang yang bersalah kepadanya seperti yang sudah dilakukan Yusuf. Yusuf mampu memaafkan semua saudaranya yang telah membuang dia, baik yang memasukkan dia dalam sumur dan menjualnya kepada istana Potifar. Dan orang yang tidak bergantung sepenuhnya, orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, baik suka maupun susah. Oleh karena itu sebagai orang tua Kristen, mari kita memulai hidup yang baru agar bisa menjadi contoh
teladan hidup bagi anak-anak kita. Di sini ada satu poin tambahan, yaitu 10 kesalahan orang tua dalam mendidik anak. Ini sangat penting saudara, karena di lingkungan kita banyak sekali kesalahan-kesalahan orang tua dalam mendidik anak-anaknya. 10 kesalahan yang sudah dilakukan orang tua dalam mendidik anak, yaitu pertama menumbuhkan rasa takut dan minder diri kepada anak-anaknya sehingga anaknya menjadi anak yang pemalu. Yang kedua, mendidik dengan sombong, dengan kecongkakan terhadap orang lain. Yang ketiga, membiasakan untuk hidup mewah dan berfoya-foya dan tidak mendidik hidup sederhana meskipun banyak kekayaan atau hartanya. Yang keempat, selalu mengabulkan permintaan anak asal anak menjadi tenang. Jadi orang tua sekarang, terutama orang tua muda, supaya anaknya diam di rumah, dia cuma memberikan handphone kepada anaknya untuk dipergunakannya. Tapi kita tidak pernah mengontrol apa yang sedang dilakukan oleh anak di dalam membuka handphonenya. Oleh karena itu kesalahan orang tua mengabulkan permintaan asal anak itu diam dengan memberikan HP, itu sangat berbahaya. Yang kelima, memenuhi permintaan anak karena anak menangis, karena permintaannya tidak dikabulkan. Ya, dengan alasan menangis dan orang tua tidak tega, maka diberikannya juga apa yang diminta oleh anak. Itu adalah satu kesalahan. Selanjutnya, terlalu keras dan kaku dalam mendidik mereka. Tidak menaruh kasih sayang pada anak, sehingga anak mencari kasih sayang di luar rumah. Hanya mengabulkan kebutuhan jasmani, mengabaikan kebutuhan rohani. Yang terakhir, terlalu percaya pada anak dan selalu berprasangka baik kepada anak-anaknya, meskipun anaknya bersalah, tetapi dia katakan anaknya baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebagai orang tua Kristen atau generasi yang lebih tua bisa menjadi teladan atau contoh yang baik bagi anak-anak dan generasi muda. Sehingga mereka generasi penerus dapat melihat kehidupan kita saat ini dapat menjadi berkat untuk memberkati orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita sama-sama naikkan pujian seperti Bapa sayang anaknya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut beri
menyembahmu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku, rancanganmu yang terbaik bagiku, rancanganmu yang terbaik bagiku. Mari kita mengucap syukur atas firman yang telah kita dengarkan. Bapa yang di surga, terima kasih atas firman yang Engkau ajarkan kepada kami untuk mendidik anak-anak sehingga mereka memiliki jiwa yang besar di kemudian hari. Setiap orang tua yang sudah mendengarkan firman ini, biarlah dia semakin belajar untuk belajar mengenai kebenaran firman-Mu, sehingga mereka dapat mendidik anak-anaknya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan akal budi, hikmat, marifat kepada setiap orang tua, baik orang tua yang masih muda maupun mereka yang sudah setengah tua. Kami percaya bahwa hikmat, marifat, akal budi Tuhan akan berikan kepada mereka. Mereka dapat menjadi teladan bagi anak-anaknya untuk anak-anaknya memiliki pendidikan dan memiliki jiwa yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan membangkitkan seluruh generasi muda untuk hidup dalam jalan dan rencana Tuhan saja. Dan memampukan semua orang tua untuk mengasihi dan mendidik anak-anaknya mereka di jalan Tuhan. Kami serahkan baik generasi muda maupun orang tua untuk senantiasa belajar akan firman-Mu sebagai bekal pembelajaran bagi mereka untuk mengajar dan mendidik anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih
Kami serahkan seluruh kehidupan kita semua masing-masing ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau sampai dengan saat ini senantiasa bersama dengan kami. Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sekali-kali tidak pernah melupakan kami. Janji-Mu ya dan amin bahwa Engkau menyertai kami senantiasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sebelum kita pulang, mari kita terima berkat daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita tajamkan tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa kita, berkat damai sejahtera sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita semua di awan-awan permai nanti, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.